وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب فضل اقرأ يا شيخ. اقرأ ما شئت خطبة الحاجة ثم تقرأ التفسير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال بعض المفسرين: ليس الخير عند الله تعالى في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، وإنما الخير كل الخير هو إيمان من آمن بالله وصدق به. ارفع صوتك أو تقرب إلي. كرر أستاذ. لا استمر. طيب. وصدق به معبودا وحده لا شريك له وآمن بيوم البعث والجزاء وبالملائكة جميعا وبالكتاب المنزلة كافة
وبجميع النبي وأقام الصلاة وأدى الزكاة المفروضة والذين يوفون بالعهود ومن صبر في حال فقره ومرضه وفي شدة القتال أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا معاصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر. Berarti kalau ini laisa membutuhkan isim dan juga khabarnya. Laisal birra. Ada dua qiraat untuk albir atau akhiran dari albir. Ada bacaan laisal birra dan ini yang kita baca, dan ada bacaan laisal birru an tuwallu wujuhakum. Kalau laisal birra atau afwan sebenarnya laisal birru, maka itu lebih jelas, lebih mudah untuk di-i'rabkan. Untuk al-birru, berarti al-birru di sini adalah isim laisa. Laisal birru an tuwallu, dan kemudian khabarnya adalah jumlah an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Tapi yang kita bacakan bukan itu. Yang kita baca laisal birra an tuwallu wujuhakum. Berarti al-birra, afwan al-birra laisal birra. Al-birra di sini adalah apa? Khabar. Tapi dia bersifat muqaddam. Khabar laisa muqaddaman. Kemudian isimnya adalah jumlah antuwal wujuhakum. Ya, begitu. Laisal birra. Al-bir maknanya al-khair al-kathir. Kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengannya karena banyaknya. Karena ketika hal disebut, jadi bedanya bir dengan khair apa ya? Bir itu secara makna langsung melazimkan atau menunjukkan kebaikan yang banyak, lebih besar dibandingkan kemutlakan khair. Ya khair bagus, tapi ketika disebut bir atau bir, ya, maka itu lebih bagus daripada khair. Sehingga Allah Ta'ala pun tersifati dengannya, maka innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala al-barr, maha baik. Adapun khair kadang-kadang disebut hal yang dianggap baik, yang kadang belum tentu baik, gitu loh. Khair hal yang bisa jadi hal yang dianggap baik, tapi belum tentu baik. Di antara makna khair itu apa? Al-mal, harta. Ya. Coba di surat Al-Adiyat. Fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Terus habis itu apa? Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanut. Terus? Wa innahu ala dzalika lasyadid. Antum hafal Al-Adiyat enggak ini? Wa innahu li hubbil khair. Hafal Al-Adiyat. Wa innahu li hubbil khair. Wa innahu li harus hafal. Hah? Belum murajaah? Enggak Al-Adiyat hafal tapi. Oh ya. Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hubbil khair di sini bukan cinta kebaikan, tapi hubbil mal. Ya, manusia itu wa innahu li hubbil mal, suka dengan harta betul-betul sangat, ya. Wajar manusia. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Jadi al-khair itu kadang-kadang malah yang dianggap baik, padahal itu bisa menjadi petaka buat dia. Tapi kalau misalnya sesuatu yang disebut bir, maka itu pasti baik. Itu bedanya.
Maka laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Laisal khaira 'inda Allah ta'ala fi at-tawajjuhi fi as-salati ila jihati al-masyriq wal maghrib illam yakun 'an amrillahi wa syar'ihi. Bukanlah kebaikan di sisi Allah itu semata-mata ada pada zat perbuatan tawajuh menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi ini berkaitan dengan syariat pengalihan arah kiblat. Ya. Jadi sejarahnya ketika di Makkah kiblat itu menuju Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW ketika sholat pun menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis bisa. Tapi Allah Ta'ala uji kemudian pas pergi di Madinah di awal nggak mungkin menjamak kedua kiblat tersebut. Maka murni langsung ke Baitul Maqdis dan dileceh atau diejek oleh orang-orang Yahudi. Tuh lihat, Muhammad mengikuti kiblat kita, kata orang Yahudi. Katanya agamanya beda dengan Nabi, tapi lihat sama kiblatnya sama kita, ikutin. Maka pada waktunya Allah Ta'ala ubah syariat tersebut, kiblatnya menjadi ke kemana kiblat kita? Ke Ka'bah. Ke Baitul Al-Haram, Ka'bah di Makkah. Ke situ sekarang kiblatnya. Maka orang-orang Yahudi tetap lisan mereka bermain. Kata mereka apa? Lihat tuh orang Islam nggak konsisten dengan kiblatnya sendiri. Tadinya mirip sama kita. Jadi serba salah kalau orang Islam itu serba salah di mata Yahudi. Sebagaimana orang Islam yang menunaikan syariat Allah Ta'ala serba salah di liberal, orang liberal sekarang yang busuk itu. Ya, serba salah. Bagaimana perkataan mereka? Mereka lihat orang Islam nggak konsisten. Kiblat bisa berubah. Sekarang menuju ke Ka'bah. Ya, agama model apa gitu kan ya? Kok seperti ini? Maka kemudian Allah Ta'ala membalas perkataan mereka dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan yang seutuhnya kebaikan itu sebatas engkau melakukan menghadap ke timur atau barat. Bukan itu sebenarnya. Arti lainnya, menghadap kiblat ini kan sesuai perintah Allah. Tapi dia bukan ghayatun lidzatihi. Menghadap timur atau barat, menghadap kiblat itu bukan tujuan secara zat, melainkan itu wasilah menuju keabsahan salat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa hal yang termasuk ibadah itu bukan tujuan utama dari ibadah tersebut, melainkan tujuannya adalah salat dengan benar. Contoh lain, antum meluruskan atau merapatkan saf antum, merapatkan sampai menyentuh mata kaki dengan kaki atau bahu dengan bahu. Itu tujuan atau wasilah supaya lurus safnya? Tujuan atau wasilah? Wasilah. Ya, wasilah. Nah, jadi begitu kata Allah. Ibrahnya di sini maknanya, ibrahnya kebaikan itu bukan semata-mata di zat perbuatan menghadap kemana, bukan. Ya, tetapi Allah Ta'ala balas kemudian walakinnal birra man amana dan seterusnya. Nah, maka dikatakan ahli tafsir ini illam yakun an amrillahi wa syara'ih. Jadi menghadap kemana pun itu kalau bukan syariat Allah itu bukan kebaikan. Kebaikan itu baru ketika disebutkan ini syariat Allah. Jadi kebaikannya itu karena syariat Allahnya gitu loh, bukan karena semata-mata perbuatannya gitu loh. Dan ini juga bisa dikiaskan ke banyak perbuatan lainnya. Ya, banyak perbuatan lainnya. Antum pakai sendal mulai dengan kaki kanan, misalnya. Ada nggak syariatnya?
Ada nggak syariatnya? Ada. Taib. Ketika antum pakai sandal dengan kaki kanan tapi nggak ada niatan untuk mengikuti Nabi SAW, ada nggak nilai kebaikan di sini? Dari segi agama? Nggak ada. Nggak ada niatan. Nggak ada niatan. Ya nggak. Ini bukan sesuatu yang disebut bir secara zat. Begitu kan? Iya. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, kemudian ditafsirkan sini wa innamal khairu kullul khairi huwa fi'lu man amana billah wa sadaqa bihi ma'budan wahdahu la syarikalah. Ya. Tolong di grup suruh Abu Maryam datang bisa. Ada ulang. Wa innamal khairu kullul khair, kebaikan, segala kebaikan itu terletak di perbuatannya orang yang beriman kepada Allah, wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarikalah. Lihat di sini dari segi penataan lafal, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah, sampai seterusnya dari ayat. Lakin ini kan seperti inna wa akhwatuha, dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka walakinnal birra, al birra ini isimnya walakin, isimnya lakin. Oke, jelas dia mansub ya, nggak ada muskilah di situ insyaallah. Muskilahnya adalah kenapa setelah walakinnal birra man amana billah. Apa, di mana letak masalahnya, di mana ya kawan? Kau antum pelajari. Al-bir adalah kebaikan, melainkan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat. Paham nggak di sini ada masalah yang perlu kita bahas? Ngerti nggak di mana masalahnya ya kawan? Ngerti nggak di mana masalahnya? Tetapi kebaikan adalah orang yang beriman pada Allah, pada malaikat, pada kita. Apa di sini masalahnya? Apa di sini susunannya? Di mana masalahnya? Di mana? Walakinnal birra man amana billah. Jumlah syartiyah sih. Jumlah syartiyah, persyaratan. Aina syarat? Man amana billah. La, man di sini bukan man syartiyah. Dia mausul, isim mausul. Bukan syartiyah. Tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Apa muskilahnya apa di sini, kawan? Muskilahnya adalah di sini karena disebutkan albir, kebaikan. Kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Gimana? Iya. Berarti orang kafir bukan, misalnya berbuat kebaikan bukan kebaikan gitu. Enggak, bukan gitu cara mandangnya. Antum sebutkan lafal albir, bir kebaikan, bar orang yang baik. Lihat khabarnya, lakin di sini khabarnya itu menyebutkan kebaikan atau menyebut orang yang baik? Nah, gini dia, anak sederhanakan begini nih. Sesungguhnya kesungguhan adalah orang yang punya cita-cita tinggi. Kena nggak sebenarnya kayak gitu? Enggak. Sesungguhnya keteladanan adalah orang yang memberi contoh kebaikan. Sesungguhnya keteladanan adalah orang yang memberi contoh kebaikan. Kena nggak? Maksudnya kalimat itu kurang. Ada yang aneh nggak? Ada. Atau yang lain. Sesungguhnya ketampanan adalah seorang reksi. Kayaknya gimana? Ya itu pertama, kok bisa ketampanan adalah seorang reksi itu? Dan kenapa harus reksi? Kenapa enggak Ustaz Hasan? Ya gimana? Faham. Bisa tahu nggak maksudnya? Gimana lo tahu?
Kalau misalnya dibilang sesungguhnya orang yang tampan adalah reaksi, nah ini kena ya. Nah gitu kan. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang betul-betul giat misalnya. Ini jelas kena. Jelas. Tapi kalau kesungguhan adalah orang yang betul-betul giat. Ini kenapa harus dengan kesungguhan, tidak dengan orang yang sungguh-sungguh? Atau kenapa ini orang yang di khabarnya menjadi orang? Kenapa enggak sesungguhnya kesungguhan adalah sikap yang sangat giat misalnya? Nah itu oke. Nah sini ini lihat, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi dan wal yaumil akhir. Nah, oke, kena di sini muskilahnya. Jawabannya gimana? Ada beberapa opsi. Walakinnal birra man amana. Kan man amana billahi ini kalimat panjang ini akan menjadi apa? Khabarnya lakin. Keadaman terlalu adem. Terlalu adem. Jadi ngantuk antum. Bisa dimatiin aja lah kalau gitu. Hah? Enggak apa-apa. Biar antum tidur. Tapi ini malah mulai adem gitu ya. Enggak kayak tadi agak panas, sekarang mulai adem, anginnya mulai semilir ini. Cocok buat tidur ini. Tapi jangan. Walakinnal birra, maka bagaimana kita mengatasi ya apa yang kita anggap muskilah di sini? Walakinnal birra birru man amana billahi wal yawmil akhir, itu di antara takwilnya. Melainkan albir, kebaikan yang hakiki adalah birru man amana billahi wal yawmil akhir. Kebaikannya orang yang mempunyai kriteria seperti ini. Ngerti enggak? Berarti mahdhuf, Ustaz. Mahdhuf. Takdir muqaddar. Seperti yang tadi, sesungguhnya kesungguhan adalah orang yang giat. Bisa dikatakan sesungguhnya kesungguhan yang hakiki adalah kesungguhannya orang yang giat. Benar enggak? Kalau antum melihat kesungguhannya orang malas, gitu kan? Tapi kalau antum melihat kesungguhannya orang yang giat, nah ini baru kesungguhannya hakiki. Nah, ada enggak orang kafir yang, ya singgungan antum benar tadi. Ada enggak orang kafir yang berbuat baik? Ada. Tapi perbuatan baik mereka itu tidak perbuatan baik yang betul-betul hakiki. Orang kafir yang melakukan charity, sedekah, wakaf ini wakaf itu, baiknya itu baik. Menyantuni anak yatim baik. Mendatangi pesantren kemudian sampai dicium tangannya, ada itu. Tapi pasti kan ada maunya. Tapi adapun iya mereka tulis gitu. Mereka tulis ngasih. Tapi apakah itu tetap disebut albir secara mutlak sampai masya Allah gitu? Enggak. Karena kebaikan hakiki hanyalah untuk dunia ini, untuk makhluk, hanyalah kebaikan orang-orang yang ini nih, orang yang beriman dan dengan kriteria yang luar biasa ini. Begitu ikhwan. Ini pujian Allah terhadap orang mukminin. Ya. Oh, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Man amana birru man amana billah, itu salah satu takwilan. Ada takwilan lainnya, cuman ana enggak mau berpanjang di sini. Man amana billah, yaitu kebaikannya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarikalah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang mempercayai Allah Ta'ala sebagai ma'bud la syarikalah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amana biyaumil ba'thi wal jaza. Coba orang yang melakukan kebaikan dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, kualitasnya gimana ikhwan menurut antum? Sama enggak dengan kualitas orang awam muslim yang kurang imannya dengan hari akhir? Beda. Sama enggak kualitasnya dengan perbuatan atau amalan baik orang kafir yang tidak ngerti tentang Allah, tidak ngerti tentang hari akhir? Pasti beda. Ya, pasti beda.
Belum lagi ditambah keimanan kepada para malaikat. Wa bil malaikati jami'a. Sama enggak sedekah orang yang ketika dia bersedekah dia tahu dan yakin bahwasanya ada malaikat mencatatnya, dengan orang yang sedekah tapi dia enggak pedulikan, enggak ada hadir di perasaannya atau keyakinannya malaikat mencatat. Beda. Jadi kalau antum memupuk iman dan beramal dilandasi keimanan tersebut, kualitasnya beda itu. Wal kitab, dan beriman kepada al-kutub al-munazzalah kafah. Kitab-kitab yang diturunkan secara kafah seluruhnya. Wan nabiyyin wa bi jami'in nabiyyin min ghairi tafriq. Seluruh nabi tanpa ada pembedaan dari segi kepercayaan. Kita yakin semua nabi benar dan rasul benar. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailin. Dan tadi fi'il pertama amanah. Sekarang kita ke fi'il kedua yaitu ata. Memberikan al-mal, harta. Ala hubbihi. Ya. Padahal dia itu suka dengan hartanya. Wa a'tal mala tatawu'an ma'a shiddati hubbihi. Dia menafkahkan atau memberikan harta secara sukarela, tatawwu', sunnah, bukan yang wajib. Ma'a shiddati hubbihi 'alal mal. Padahal dia itu sangat suka dengan harta tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah di surat Ali Imran. Tidaklah kalian bisa mencapai derajat kebaikan yang maksimal hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menafkahkan atau memberikan hal yang kalian cintai dari harta. Dan tadi wa innahu ala dzalik wa innahu li hubbil khairi la syadid, sangat suka dengan harta, manusiawi. Iya, manusia. Jadi manusia kalau dia suka dengan gemerlap harta, ya. Makanya emas kan kenapa? Emas kan secara zat dia tidak ada keistimewaan apa ya? Ya cuma kayak gitu doang, suatu onggokan yang berkilau gitu kan ya. Sekiranya Allah Taala cabut kelezatan memandang emas, nggak ada harganya, ya. Kemudian ternyata Allah Taala takdirkan misalnya batu apung, tahu batu apung nggak? Yang buat lempar teman antum tuh. Nah, batu apung ternyata itu indah sekali kelihatannya. Maka jadi mahal nggak kira-kira? Bakal jadi mahal. Misal saja. Ya. Manusia sangat suka dengan kemewahan dunia, apa ya seperti itu. Padahal dia cuma barang gitu doang. Ya. Sekarang kenapa orang-orang kalau nikah itu nanti ketika dia akad, resepsi dan seterusnya pokoknya itu antum lihat pakaiannya masya Allah, ya kan? Karena itu melambangkan kemewahan, keindahan dan seterusnya. Ya. Coba kalau misalnya semua orang di negeri ini setiap hari pakai pakaian seperti itu, bakal jadi biasa nggak? Biasa aja. Ya. Tidur pun pakai pakaian songket, ya. Tidur tuh. Terus bangun-bangun udah diilerin songketnya banyak. Oh, biar cuci. Taruh di tong tempat cucian. Udah, nggak ada artinya. Kemudian dijemur, dicolong orang. Ya paling saya yang colong yang kurang kerjaan. Kayak nyolong serbet. Nggak ada harganya. Tapi karena dia itu luar biasa indahnya, maka Allah jadikan fitrah manusianya ini untuk menghargainya sehingga menjarangkannya. Padahal sama aja. Coba sekarang antara misal sarung songket, ini sarung atlas biasa. Ya, misal Rafi'i pakai sarung BHS yang harganya 3 juta misalnya. Walaupun itu tidak mungkin terjadi. Dipinjemin pun tidak. Bahkan megang aja bayar kalau itu. Nah, misalnya Anda pakai itu. Anda pakai sarung atlas favorit yang terbitan tahun lama gitu.
Secara kesarungan, secara fungsi sama nggak? Sama. Sama aja. Kalau dirobek, robek nggak dia? Robek. Digunting juga sobek. Diludahin, nggak mungkin ya sampai diludahin mental dia ludahnya. Sama. Ya. Tetapi kenapa ada rasa yang berbeda terhadapnya? Karena dianggap mewah. Karena Allah Ta'ala ciptakan di situ ada keindahan yang lebih dibandingkan sarung biasa misalnya. Itu manusiawi, seperti itu manusiawi. Memang Allah Ta'ala pilihkan begitu. Nah, wa atal mala ala hubbihi ini lebih berat dibandingkan seseorang memberikan sesuatu yang tidak dia suka. Ya enggak? Ya. Ustaz, antum punya sarung yang BHS berapa, Ustaz? Banyak. Baik. Ustaz, ana minta satu dong. Anda mau ngasih mikir-mikir. Pertama, itu sarung mahal, satu. Kedua, ngasih ke antum. Gak ada faedahnya ngasih ke antum. Karena antum gak ngerti gitu loh. Ntar dijadiin alas tidur pula. Terus di selfie, lihat saya alas tidur apa selimut saya pakai BHS buat tidur, masya Allah. Ya kan? Nah, berat ngasihnya berat. Nih, sekarang saya punya motor. Masih ada kan motor yang itu tuh yang. Nah, itu motor mahal atau murah menurut antum? Bagi antum. Mahal atau murah motor antum? Yang apa namanya? Apa mereknya? Hah? Honda CB. Mahal atau murah? Untuk saat ini mahal. Ada minta buat anak-anak yang 5 tahun. Boleh nggak? Susah kan? Susah, iya. Antum berarti belum bisa mengamalkan ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi. Saya suka harta, apalagi harta terbaiknya dia gitu loh. Padahal kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kepada siapa sih? Taib ini baik harta tersebut memang dia suka secara global, kayak kita suka duit secara global, atau kita suka harta tersebut secara spesifik. Nah, ini yang lebih berat. Menyukai harta secara global iya, itu fitrah. Menyukai harta secara spesifik, nah ini lebih berat. Kenapa? Karena nggak semua harta itu sama kadar kita sukanya, ya. Antum punya baju beragam. Ada baju yang paling antum suka bukan karena mahalnya, tapi karena ada kesan, karena motifnya, atau karena pujian orang terhadapnya. Ada beda-beda. Misal antum beli udah banyak baju, antum beli suatu baju koko merek misalnya merek apa misalnya, Coro misal mereknya. Ya, misal mereknya. Nah, kemudian itu motifnya bagus banget. Setiap orang yang memandang antum pasti mandang baju antum aja. Antumnya nggak dipandang. Saking cakepnya itu baju. Antum bangga dengan baju itu. Namun kemudian diminta sama teman antum, "Ana minta dong baju antum yang ini." Ya Allah, kenapa nggak yang lainnya sih? Kenapa harus yang wa atal mala ala hubbihi, spesifik. Lebih sulit karena merasa lebih berharga untuk barang yang ini. Tapi coba baju antum yang lain yang merupakan mal antum, harta antum, tapi baju itu udah warnanya seperti ini gitu kan. Terus abis itu agak compang-camping, mudah kusut dan seterusnya. Antum ada yang minta, Anda minta baju yang itu dong yang compang-camping. Antum fadal. Anda justru nunggu ini karena selama ini mau ngasih orang nggak mau. Fadal. Ya. Beda kadarnya ikhwan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ini maf'ul ats-tsani, maf'ul bi ats-tsani. Ya. Menyerahkan, memberikan harta walaupun dia suka dengan harta itu kepada siapa? Yang paling pertama dzawil qurba, ikhwan. Yang paling dahulukan kita kalau mau ngasih orang itu kerabat. Oke, dzawil qurba di sini memang ada posibilitas imma kerabat dari segi kekeluargaan, imma kerabat dari segi bahasa qorobah, dekat, dari segi jarak, tetangga. Tapi tentu lebih afdol kalau tetangganya adalah saudara, itu lebih afdol. Maka kalau antum mau sedekah dengan berlimangnya harta antum, yang paling pertama yang harus antum tinjau dan cari siapa? Keluarga, kerabat. Makin dekatnya, terutama kerabat yang masih ada sisi kemahroman dengan antum. Contoh, adik, kakak, ya ibu, ya.
Siapa lagi yang masih kamar antum? Bibi, enggak? Iya. Kalau sepupu ya kerabat juga, tapi dia lebih jauh. Maka dahulukan yang masih ada sisi kemahraman dengan nenek antum. Nenek antum mahram enggak insyaallah? Mahram lah. Masa antum nikahin nenek antum? Nah, itu kerabat, keluarga, masih ada family tree gitu loh. Ya, itu yang paling pertama. Wal yatama, setelah itu derajat kedua anak yatim baru. Lebih bagus lagi kalau ada kerabat yang yatim. Misalnya ponakan antum kan mahram gak itu? Mahram kalau dia perempuan. Dan dia yatim karena adik antum wafat misalnya. Yatim itu apa? Yatim itu man mata abuhu qabla sinnil bulugh. Siapa yang wafat bapaknya sebelum baligh. Kalau yang wafat ibunya, ya bapaknya mungkin senang, mungkin bisa nikah lagi gitu. Ya, ini yang wafat bapaknya karena tidak ada menafkahi. Nah, maka anak yatim ini perlu untuk dinafkahi. Tapi itu porsi kedua setelah kerabat. Bagus lagi kalau ada yatim yang kerabat gitu loh. Nah, kemudian wal masakin, baru orang miskin, ini baru eksternal, luar dari keluarga, luar dari keyatiman, orang miskin. Jadi antum hafalkan ayat ini dan antum ingat-ingat bahwa saya derajat pemberian itu yang paling pertama kerabat dulu, ikhwan. Antum cari kalau antum punya kelebihan harta, yang paling awal kerabat. Iya. Kerabat di sini diutamakan ya keluarga yang masih semahram dengan antum. Itu. Baik dari segi usul, ayah, ibu, kakek, nenek, baik dari segi furu', anak, cucu, atau dari segi hawashi misalnya kakak, adik, ya, atau cabang lainnya, ponakan atau bibi, aman. Nah, itu dicari. Itu yang lebih afdal. Apalagi untuk harta yang antum cintai gitu loh, mobil misalnya. Daripada antum ngasih ke orang yang bukan tetangga, bukan keluarga, bukan yatim, tidak, ya, mending antum ke kerabat dulu. Antum punya mobil Avanza misalnya, ya, antum kemudian baru beli mobil apa yang mahal? Mobil apa, Rafi? Mobil apa yang mahal, Rafi? Yang waktu itu yang kita ngomongin yang mata Lamborghini. Lamborghini sama Avanza. Aduh. Lamborghini sama Avanza bersanding. Itu yang malu Avanza, yang malu. Tahu diri dia, pergi gitu. Iya. Avanza tuh nggak butuh lagi. Lamborghini udah masya Allah. Dah. Avanza kemudian antum kasih. Ke siapa? Kerabat. Ada antum, kakak antum, itu lebih afdal, beneran lebih afdal. Nah, ini banyak orang menyalahi kaidah ini, urutan ini. Mereka malah lebih condong ke apa? Ke selain keluarga dulu. Khata. Ya. Wal yatama, wal masakin, orang-orang miskin termasuk fakir atau miskin sama. Fakir, fuqara dan masakin. Orang-orang yang betul-betul butuh, termasuk kategori orang miskin, orang yang pengeluarannya lebih besar dibandingkan pemasukannya, itu miskin. Ya. Orang yang pengeluaran hartanya lebih besar daripada pemasukannya itu, dan dia tidak punya tabungan, ini miskin. Berarti berhak dong dapat zakat, ya. Iya begitu. Tapi kalau di kenyataan orang miskin pun menunaikan zakat, ya fadl, silahkan kalau emang menunaikan zakat, maksudnya zakat fitrah. Ya fadl aja kalau emang dia mau kayak gitu. Tapi dia berhak mendapatkan itu. Wal masakin wa ibnas sabil. Ibnas sabil ini jangan diterjemahkan secara letterlage, harfiah. Apa coba secara harfiah artinya apa? Anak jalan. Anak jalan. Ondel-ondel ntar sama akhwatuha antum kasih. Ini Mas, dengan dalil ini salah. Antum ngasihnya di depan toko tukang sayur lagi, dibantah sama tukang sayur. Bukan itu yang dimaksud ibnas sabil. Bukan anak jalanan kayak gini. Ada pengamen, kerenceng-kerenceng, ya, bawa bayi itu.
Wah, ini anak jalan nih kasih. Wah, ibn sabil. Saya bukan ibn sabil, Pak. Salah dari sampean, kata anak jalanannya. Anak jalan ternyata dia juga paham fikih. Ya. Maka ibn sabil di sini adalah al-musafir. Orang yang bersafar. Tapi sebagian ulama memberikan taqyid. Kriteria baru, bukan musafir secara mutlak, tetapi al-musafir alladzi inqata'a safaruhu, yaitu musafir yang terputus safarnya, kehabisan bekal atau ongkos. Nah, ini baru disebut ibnu sabil. Baik dia dalam rangka nutut ilmu atau safar mubah, ibnu sabil. Kalau misalnya kita nih bareng-bareng konvoy ke ujung genteng Sukabumi, ya, pakai motor bareng-bareng. Misal aja ternyata Rafi ketinggalan, iya, ketinggalan, yang lain udah jauh, udah sampai Cibinong, Rafi masih di Kalisari dengan alasan nggak bisa naik motor. Ini ibnu sabil bukan? Bukan lah, orang masih di Kalisari, masih di rumahnya nangis dia gitu. Masa ditinggal lu setong nggak bisa naik motor gitu. Udah gede nggak bisa naik motor, ntar mak beliin motor nih gitu kan. Nah, ibnu sabil tuh udah jadi musafir dia. Nah, ketika dia safar, misalnya kita sama-sama ke ujung genteng, alwi kehabisan bensin misalnya, kehabisan bensin ngadat, duit nggak ada, hanya punya keimanan doang ketika itu. Dan dia kemudian ngasuk di sebuah warkop, di suatu warkop. Ya, warkop itu artinya apa? Warung kopi. Kalau yang lucu tuh warung koplak namanya, bukan warung kopli. Nah, kemudian dia ngadu ke petugas warkop. Mana ya petugas warkop ya? Penjaga warung ya. Nah, Bang, afwan nih, saya kehabisan uang safar, bensin habis, nggak ada duit sama sekali. Teman-teman saya telah mendahului saya, mereka udah jauh. Mohon sekiranya saya diberi beberapa rupiah gitu. Kemudian menyebutkan dalil, qala Allah Ta'ala wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Saya sekarang ibnu sabil, Pak. Ya, ternyata tukang warkopnya itu juga paham dia dalil. Dikasih kemudian 100.000. Masuk nggak di sini? Masuk. Dan itu berat bagi orang warkop ini. 100.000 berat loh bagi orang warkop, tapi sebenarnya warkop itu laris ya. Berat tapinya, karena dia suka dengan duit itu gitu loh, apalagi duit merah lagi nih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, janji Allah pasti gitu. Taib. Ibn Sabil. Tapi Ibn Sabil ini urutan keberapa ikhwan? Keempat setelah kerabat, anak yatim, orang miskin. Ibn Sabil miskin nggak? Belum tentu miskin ikhwan. Makanya nggak disyaratkan harus miskin dulu. Walaupun di kampungnya itu dia tokoh dan Masya Allah duitnya banyak, tapi pas safar kan orang kan belum tahu, bisa aja hilang, dirampok atau apa kan. Maka nggak usah ditanya lagi tukang bubur tukang warkop ini, sampean di kampung sampean kaya nggak? Ya nggak usah nanya gitu dulu. Kalau emang dia nggak ada duit mau gimana, ya kan? Seperti itu ikhwan. Wasailin, dan orang-orang yang meminta. Ada orang minta sama antum. Ini as-sa'il ini global. Baik dia emang kaya ataupun enggak. Kalau dia kaya, minta, ini tercela, tapi dia yang tercela bukan antumnya. Kalau dia miskin, minta, ini juga bisa tercela, bisa enggak, tergantung dengan kondisi hati dia. Ya. Karena kalau misalnya dia miskin terus minta, dari itu karena dia tidak tawakal sama Allah, makanya tercela. Taib, kasihlah orang yang minta itu, kasih. Wa atal mala ala hubbihi. Tapi antum ada hak nggak untuk tidak ngasih orang yang minta-minta? Ada hak, terserah antum, tafadhol, mau ngasih tafadhol, mau nggak ngasih. Tapi kalau misalnya dia kebiasaan cuman minta-minta, antum nggak kasih, lebih baik. Ya, Anda masih teringat tahun 2016 waktu awal-awal
ana jualan sarung kan ya. Ana masih ingat banget itu. Sore-sore, kan itu bulan Ramadan. Sore-sore jam 5-an, hari udah mulai matahari mau tenggelam gitu kan. Ana ngirim pakai Gosen, waktu itu udah ada Gosen itu. Ya kan tahun 2016 kan udah ada kan ya? Gosen Gojek itu udah ada kan ya? Hah? Udah ada. Nah, kirim. Besar kirim gitu, kemudian tiba-tiba datang dari arah sini, dari arah kiblatnya. Datang seorang yang minta-minta, dia pakai peci warna hijau, khas Jawa Timur menuju Madura, tahu nggak kayak gitu? Pernah lihat nggak orang kayak? Maksudnya pakaian seperti itu, peci hijau, kelihatan banget orang bukan orang Jakarta gitu. Ya. Jadi ternyata selama Anda lagi ngobrol sama gosennya, dia lagi ngerakit barang, Anda lagi ngobrol, itu dia bapak ini ngantri apa di belakang gosen itu. Diem gitu sambil nungguin Ana selesai bicara, sambil nungguin gosen pergi. Oke, dia bawa barang pergi. Terus orang itu ada apa Pak? Minta Pak sup buat saya, buat makan Pak dan seterusnya. Ya. Itu langsung anak-anak bilang dengan baik ya. Wah, jangan Pak, nggak bisa Pak. Kalau memang Bapak butuh makan, insya Allah nanti ada buka puasa di sini di masjid ini. Kalau buat Ramadan ini ramai di sini. Insya Allah banyak makan di sini Pak. Kalau sampai dia mulai tersinggung kan, ya nggak bisa gitu Mas, saya butuh duit Mas. Kata dia. Wah, maaf Pak, saya nggak bisa ngasih Pak. Oh kenapa Mas gitu? Karena kita dilarang minta-minta Pak. Anda bilang gitu kan? Anda bilang gitu kira-kira sopan nggak kira-kira? Hah? Enggak, secara normalnya sopan nggak? Kalau bagi dia mungkin nyebelin. Lu mulai itu emosi, mulai setannya ini. Kata siapa? Kata Rasulullah Pak. Enggak. Marah dia. Kalau emang nggak mau ngasih ya udahlah, nggak usah ngasih gitu kata dia. Nggak usah sampai nyakitin hati gitu dong lah. Ana bilang, ana kan nggak, emang nyakitin seberapa nyakitin, emang bapernya gitu. Waktu itu belum ada istilah baper waktu itu. Udah ada istilah baper. Saya kan cuma nawarin Pak, kalau misalnya emang butuh makanan nanti bukan buat puasa, buat buka puasa di sini ada di masjid ini insya Allah. Wah, nggak usah nyakitin kayak gitu, mentang-mentang sampai gitu dimarahin anak. Aneh yang kena damprat kalimat dia gitu. Aneh yang salah seolah-olah. Padahal cuma ngikitin dia, nggak boleh Pak minta-minta kayak gini. Emang kata Allah, wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang minta itu jangan kamu tanhar itu gebrak gitu apa Indonesianya? Menghardik. Jangan kamu hardik. Ana kan nggak ngehardik, Ana nggak ngejek dia loh. Pak, sampai ini kayak orang miskin aja minta-minta. Ana nggak ngomong gitu, nggak boleh Pak minta-minta seperti ini Pak. Rasulullah yang larang, marah dia. Yang salah siapa sekarang? Coba. Apa DKM yang salah gara-gara nggak datang waktu itu? Yang salah dia kenapa? Habis itu dia misu-misu. Jalan tuh sambil komat kamit mulutnya. Bukan komat kamit mau nyantet Ana, bukan. Komat kamit mencela Ana gitu. Mentang-mentang ini kalau misalnya wah banyak kalimatnya. Ana geleng-geleng aja di belakang. Masya Allah. Begitu. Ini yang sailin yang seperti orang yang minta seperti emang nggak perlu dikasih. Sebenarnya untuk mendidik dia gitu loh. Kalau dikasih, tuman keterusan. Ya. Wa fir riqab, dan juga dalam urusan ar-riqab, perbudakan, budak, membebaskan budak. Wa aqamas shalah, dan menunaikan salat. Kebaikan orang yang menunaikan salat. Ini fi'il yang ketiga setelah pertama iman, memberikan harta, kedua, dan yang ketiga menunaikan salat. Wa ataz zakah, di sini wal masakin alladzina arhaqahumul faqr wal musafirin wal muhtajin alladzi ba'udu an ahlihim wa malihim was sa'ilina alladzina tarru ila su'ali li shiddati hajatihim. Jadi kalau misalnya darurat, orang yang nanya itu, orang minta itu, baru antum kasih. Kalau dia nggak darurat, dia minta-minta, ya dikasih. Ya. Wa anfaqa fi tahriri raqiqi wal asra wa aqama as-salah wa adda az-zakata al-mafruḍah, baru kemudian setelah salat
zakat yang difardukan. Itu yang keempat. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Dan di sini al mufun ini atofnya ke man. Ya, atofnya ke man. Paham enggak? Dan orang-orang yang mufun yaitu alladzina yufuna bil uhud, orang-orang yang menunaikan janji-janji. Idza 'ahadu. Baru kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Maka as-sabirin di sini dia adalah maf'ul bih muqaddar. Ya, fa'ilnya muqaddar yaitu wa akhussus sabirin. Dan aku khususkan kepada orang-orang yang bersabar. Fil ba'sa yaitu fil faqr. Al-ba'sa artinya faqr. Wad-dharra marad. Wa hina al-ba's. Al-ba's itu syiddatul qatl atau qital. Jadi orang yang sabar ketika dia sedang dalam kefakiran, wad-dharra ketika dia dalam masa sakit, wa hina al-ba's ketika di peperangan. Ya. Orang yang sabar ini disebut ulaikal ladzina shadaqu. Orang yang menunaikan hal-hal tadi disebut semuanya, mereka adalah orang-orang yang shadaq. Ulaikal muttasifuna bihadhihi sifati humul ladzina shadaqu fi imanihim. Mereka jujur dalam beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, menghindari hukuman dari Allah sehingga mereka menjauhi maksiat. Jadi tadi ada 4 kriteria, ada 5 dan menjadi 6 ujung-ujungnya. Pertama, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Kedua, sedekah. Ketiga, salat. Keempat, zakat. Kelima, melaksanakan janjinya. Keenam, sabar. Ya, melaksanakan janji. Kalau udah menjanjikan sesuatu, laksanakan. Hatta kepada anak kecil ya. Makanya Anda pernah cerita ke antum, Anda pernah dijanjikan bakso dan sampai 2020, bentar lagi 2021 nih, belum dibeliin bakso oleh orang tersebut. Kapan coba janjinya? Tahun 95. Dan Anda masih ingat. Antum baru, iya, kamu baru lahir. Belum lahir mah. Lu masih ingat itu? Sama salah satu keluarga agak jauh, tapi keluarga maksudnya enggak langsung paman enggak, tapi anak dianggap bibi lah gitu. Keluarga Betawi, anak disuruh panggilin ini fulan, panggilin. Karena anak kecil kan kadang-kadang disuruh mau waktu itu. Iya. Panggilin anak masih belum balik kan. Oh, panggilin. Anak panggilin dan itu ngomongnya panggilin fulan. Ntar saya beliin bakso deh. Anak kecil kok digituin inget loh. Iya. Oh, dibeliin bakso nih, bakso Mas Larno waktu itu. Itu bakso Mas Larno itu di daerah tersebut itu walaupun bakso yang dorong, tapi nikmatnya belum ada yang nandingin sekarang. Lapar jadi. Itu dijanjiin gitu, Anda panggilin kan dengan semangat karena merasa nanti akan dibelikan bakso yang itu ijma satu Rawajati suka itu ijma ya, kesepakatan juhala ya. Nah setelah Anda panggilin, Anda balik ke tempat tadi, dia nggak ngasih apa-apa, nggak nyinggung apa-apa, Anda nggak enak mau ngomong mana baksonya gitu, Anda nggak enak mau ngomong itu tahun 95 apa 9 berapa gitu. Dan sampai sekarang 2020, Anda belum dibeliin bakso sama dia. Desember nih, bentar lagi tahun baru lah. Masih belum, dan Anda masih ingat. Jangan sampai Anda dikubur duluan, kemudian Anda nuntut di akhirat. Itu fulana nggak pernah beliin bakso gitu. Tapi diingat ya kawan. Makanya hati-hati dengan janji terhadap anak kecil bahkan. Terhadap anak kecil, janjiin dibeliin ini, beliin mainan, hati-hati.
harus ditunaikan karena dia bisa sampai gede diingat sama dia. Ya, Ana sekarang nggak bakal nuntut dia. Ana beli bakso sekarang juga bisa gitu kan. Cuman tetap ada bekas. Itulah namanya hutang cuma. Ikhwan. Hutang itu sekecil apapun kau itu disebut hutang. Membekas dan mengganjal. Pasti gitu. Walaupun antum ridhoi tetap aja ada ganjalan. Iya enggak? Iya, ada teman antum ngutang sama antum walaupun 1000, antum bakal inget terus. Sampai antum mau saya ikhlasin khalas. Atau dia bilang tolong maafkan, ikhlaskan, iya kita bubar ikhlas, maka itu insya Allah hilang. Tapi kalau masih bergantung walaupun 1000 doang, itu emang udah fitrah manusia kayak gitu. Masih ada yang ganjel gitu. Ketemu dia ngutang 1000 nih, padahal 1000 sekarang kita kan duit 1000 pun ada recehan 1000 berat-beratin aja sih, dibuang 1000-nya. Saking nggak berharga mungkin. Tapi karena dia punya hutang sama kita, hati-hati ya, mensyaratkan penghutangan dan seterusnya itu bakal diingat. Kata Nabi SAW, al-wa'du dainun. Ya kan? Janji adalah hutang, hati-hati tuh. Menjanjikan sesuatu. Kalaupun ternyata belum bisa memenuhi janji, minimal bilang ke orang itu. Maaf, saya belum bisa memenuhi janji. Kalau misalnya antum janji sama ibu antum, Bu, insya Allah saya bakal misalnya bakal hafal 5 juz misalnya. Ya, saya janji sama ibu insya Allah akan bisa hafal 5 juz dalam 2 tahun ini. Ternyata 5 tahun kemudian masih 1 juz hafalnya, itu pun berantakan hafalannya. Maka bilang ke ibu antum, maaf Bu, saya belum bisa menunaikan janji saya. Bilang, jangan didiemin gitu aja. Nanti diedit di video ya, hanya 178 saja, 177 aja. Ya, wassalamualaikum.